Oke, selamat datang di Analisa Market Gadis Forex. Hari ini tanggal 3 November tahun 2024. Kita akan mengulas dan menganalisa pergerakan harga market pada 3 pair yaitu gold, oil, dan Bitcoin. Kira-kira untuk 1 hari ke depan bersama saya, Shiva, dan juga Gadis Forex. Jadi bagaimana Bu untuk hari ini pergerakan gold akan seperti apa? Sebelumnya mungkin kita cek apakah ada berita Kak Siva untuk nanti malam. Nanti malam lumayan banyak sih. Oh ya, sebentar, kita perlu cek dulu. Oh, ada satu dari Jolts Opening. George opening ya, jam 22. Cuman satu aja ya? Iya, ternyata cuma satu. Iya, jadi nanti malam ada berita ya, George opening, GOLTS job openings di jam 22 yang previousnya di 7.443, kemudian prediksinya itu di 7.490. Jadi lebih meningkat ya. Kalau lebih meningkat dan nanti kalau data aktualnya itu sama atau bahkan lebih besar, artinya USD akan menguat dan akan menekan harga gold ya. Itu Kak Siva. Mungkin kita langsung ke chat ya, karena pergerakan gold juga mulai pergerakan gold mulai tertahan ya di area sekitar di 2620 sampai dengan 2650-an ya Kak Siva. Ini tipis sekali nih beberapa hari. 1 2 3 4 5. 5 hari cukup membentuk liquidity ya di sini, dan dia juga tertahan di garis trennya kita yang bawah di triangle pattern. Kemudian juga ada S1 period sebelumnya dan ada pivot di area sekarang. Jadi memang ini akan menjadi area liquidity yang dimana kalau dia break salah satu sisi, nah di situ kita lihat dulu apakah dia membentuk false break ataukah benar-benar break beneran. Karena kalau misal contoh nih kayak kemarin ini kan hampir break ya Kak Siva, tapi ternyata dia false karena dia tetap masuk di dalamnya triangle pattern. Saya masih bisa mengasumsikan bahwa kedepannya masih tetap naik, atau paling tidak dia masih akan bergerak di dalamnya triangle pattern gitu. Tapi nanti kalau misalnya ada satu candle aja yang nutup di bawahnya ini, atau di bawah support satu, atau di area di bawahnya 26-20-an ya. Nah, ini potensinya dia akan turun. Jadi dia akan bentuk V ke sini. Dia akan balik ke sekitar 2560-an bahkan gitu. Tapi sejauh ini sampai dengan hari ini saya masih melihat dia akan bergerak di dalamnya triangle pattern. Paling tidak sampai nanti malam news ya. Kita masih akan nunggu news nanti malam itu apakah membuat liquidity ini batal, atau dia sudah akan break salah satu sisi, atau masih, karena memang beritanya juga tidak cukup high impact untuk menggerakkan harga gold sepanjang misalnya ada FOMC atau data inflasi gitu Kak Siva. Kemudian kalau kita lihat H1 ya persis masih tertahan di garis ya. Jadi kita harus, kalau saya masih percaya pattern-pattern seperti double top, misalnya head and shoulder atau triangle pattern itu konfirmasi atau probabilitasnya cukup kuat dan tinggi. Kita bisa lihat ya, kemarin dia hampir break, tapi ketika dia kembali ke garis, dia pun juga akan tetap tertahan di garis selanjutnya. Itu Kak Sipa. Jadi referensi saya masih tetap bisa buy ya di area sini, minimal di 2630-an sampai dengan 20-an lah ya. Itu area buy. Nanti targetnya paling rendah bisa di tertingginya kemarin di 50 atau di 2660-an Kak Siva, di area pivot ini. Nah, kalau memang area pivot ini ke break ya, nah menurut saya potensinya akan naik ke sekitar 2680 untuk gold. Jadi skenarionya masih tetap buy ya, tapi areanya di 2630 sampai dengan 260. Kalau misalnya mau open posisi sell, tunggu dia paling enggak retest pertama kali di pivot ya, retest pertama kali.
Kalau misalnya dia retest dan dia break ke atas, artinya harus ada stop loss. Oke. Tapi kalau pivot ini di retest tapi dia masih di rejection dan dia masih turun ke bawah, bisa ambil area sell di area 2660 sampai dengan 2658 ini Kak Siva. Oke. Ya, harapannya ketika bentur di daerah sini dia masih akan ke bawah dulu untuk ambil liquidity. Itu sih kalau menurut saya Kak Siva untuk goldnya. Oke, itu untuk gold. Kita lanjut aja ya Bu Sandi. Boleh. Ke oil. Tapi untuk ini ya Kak Siva, apa namanya, attention ya untuk sahabat gadis forex, jika ada range harga yang terlalu pendek atau dia itu bergerak kecil-kecil ya, sebuah aset itu bergerak kecil-kecil, itu berarti siap-siap dia untuk bergerak panjang setelahnya. Oke. Ya, jadi tadi gold itu kan sudah 5 hari nih berturut-turut dia bergerak kecil-kecil, artinya hati-hati kalau dia bergerak atau break di salah satu sisi, maka tinggal kita nunggu konfirmasinya apakah dia break beneran atau false break. Oke. Ya, kalau dia false break dan dia kembali ke harga liquidity tadi, berarti kemungkinan dia akan naik lebih panjang dari candle 5 hari ini seperti itu. Tapi kemungkinan terjadi mungkin di nunggu news yang cukup signifikan ya kayaknya. Iya sih. Jadi ini menggambarkan bahwa sebenarnya investor ini masih agak ragu-ragu mau membawa harganya kemana. Mungkin besok kali ini Bu ada 5 news. Oh ya, besok ya di jam 20:15 itu ada ADP non-farm payroll, itu menurut saya cukup tinggi ya. Kemudian ada S&P Global Service PMI. Ini yang mungkin akan menggerakkan harga-harga saham di Amerika seperti S&P, Nasdaq dan Dow Jones itu Kak Siva. Tapi besok rasanya baru membawa harga gold akan lebih panjang. Hari ini mungkin masih sideways lah ya. Betul. Oke, kita kembali ke oil ya. Oil ini sebenarnya masih di area yang sama beberapa hari ya. Tidak ada perubahan yang signifikan, masih tertahan antara area 69 sampai 67, dia kembali lagi, tapi dia semakin kecil ya pergerakannya. Jadi ini juga hati-hati, kalau pergerakannya makin kecil, dia biasanya akan bergerak setelah itu panjang. Nah, panjangnya kemana menurut saya? Untuk oil tetap ya, angka yang paling support di area 66 atau bahkan di S1 sini ya, 65.4, di sini bisa collect buy. Ya, collect buy, nanti targetnya bisa di area di atasnya 70, bisa di 71 bahkan di 75. Ini untuk long term ya Kak Sif. Tapi kalau misalnya mau memanfaatkan yang kecil-kecil, bisa sell area di area 70 atau 6950-an, ini di sell, kemudian buy-nya bisa di area 67 sampai 68. Targetnya di tengah-tengah di pivotnya ini. Oke. Itu untuk oil masih sama ya. Dan saya kemarin dengar berita, cuman belum saya baca full ya, bahwa Donald Trump ini kan maunya damai, ya, dia maunya tidak ada perang sipil ya. Tapi dan kita tahu bahwa Donald Trump dan Putin ini sangat dekat gitu. Makanya Rusia sepertinya itu ya mau-mau aja gitu. Cuman masalahnya hari ini tuh kan Donald Trump memang menang pemilu Amerika, tapi belum dilantik. Sementara masih dijabat oleh Joe Biden. Sedangkan Joe Biden ini yang menyetujui Ukraina untuk kemarin itu yang menyerang Rusia lagi gitu ya, cari gara-gara lah, sehingga kemarin sempat agak memanas. Nah seperti itu. Jadi selama Amerika ini belum atau Donald Trump ini belum dilantik dan kebijakannya belum benar-benar diterapkan, kita harus masih waspada dengan serangan-serangan negara di Rusia dan Ukraina. Itu sih. Oke. Masih ada potensi untuk buy lah ya Bu. Masih ada potensi buy, betul. Kemudian selanjutnya kita ke Bitcoin ya. Nah, Bitcoin masih sama juga ya, seminggu ini sesuai dengan prediksinya kita bahwa kemungkinan Bitcoin ini akan cari area pijakan untuk sebelum dia bullish lagi ya, karena secara target weekly yang kita lihat ada pola
cup and handle ya kan, dan itu sudah break, itu kan targetnya di 110.000 ya Kak Siva. Itu belum kena karena kemarin cuman 99.800 ya yang tertingginya. Nah itu di 99.800 dan dia tertahan di R4. R5-nya itu di berapa Kak Siva? Coba kita lihat. R5-nya itu di area 108. Ya paling enggak menurut saya 108 itu kena lah, paling tidak di akhir tahun ini ya, atau mungkin malah di awal bulan depan di Januari. Ya, karena kita juga melihat kemarin histori itu kalau di bulan Desember cryptocurrency ini biasanya itu koreksi dulu. Ya, sebelum dia naik. Nah, secara pola kita juga menggambar garis tren ya itu, dan dia trennya makin turun. Mungkin ada potensi juga dia bikin segitiga Kak Siva. Coba ini ditarik garis ke ini. Ya, dari situ ke atas kakinya yang itu ya, yes. Nah, ada potensi dia juga akan bikin segitiga ya. Jadi supportnya itu di area yang sekarang berarti di sini ya, paling ya di area 94 ini sudah masuk area support. Jadi kalau di 94 dia mantul naik lagi itu masuk akal gitu ya, atau paling rendah bisa kalau ini hari ini berarti di sini Kak Siva ini berapa? Di situ 93.300. Bisa di area situ, bisa kok sudah mulai collect untuk buy ya. Gitu. Area buy 94 sampai 93 ya. Di situ sih. Harapannya dia tetap bergerak di triangle pattern-nya ya di atas. Dan biasanya coba dikecilin Kak Siva. Saya mau lihat yang agak bawah sini. Nah, kalau pola ini kan pola kayak bendera ya, dia naik satu tiang, kemudian dia bikin benderanya, kemungkinan dia naiknya juga akan satu tiang. Nah, seperti itu. Polanya seperti itu. Biasanya memang kalau dia naik, dia akan bentuk pola. Ini kan sebenarnya juga kayak triangle pattern ya, kecil. Nah, ini juga triangle pattern gitu. Jadi Bitcoin menurut saya ke depan masih naik, cuman kalau mau ngambil posisi buy harus sabar nunggu dia koreksi ke bawah dulu ya. Karena kalau kita FOMO, coba bayangkan kita kemarin kecantol di 98 kan agak bahaya juga ya. Kita nunggunya mungkin agak kelamaan dan floatingnya juga jadinya lama. Itu sih Kak Siva. KH1 boleh KH1. KH1 ini untuk melihat ketika kita bertransaksi di market futures ya, yang lebih mungkin daily trade ya, bisa dimanfaatkan. Bisa sell limit di area ini 9798 ya. 9798. Nah, di situ bisa sell. Nanti take profitnya bisa di area pivot. Kalau dia turun di bawah pivot, nah kita bisa buy, ambilnya take profit bisa di area pivot sampai 94. Itu sih menurut saya. Coba tandain lah ya. Oke. Yes, area sell. Bentuk yes, di situ area buy. Jadi ini untuk market future ya, tapi kalau untuk market spot kan kita hanya bisa ambil posisi buy tuh. Nah, tunggu di area buy ini. Bahkan kalau Bitcoin misalnya turun sampai kemarin kita sampaikan di area 88 ya, yang di situ tuh juga ada support yang cukup kuat. Di situ malah kalau saya melihat mungkin area 88.000 itu justru pijakan dia untuk setelah itu naik. Jadi ya bisa disimpan pelurunya ya, ditunggu sampai ini boleh masuk, kemudian nanti kalau ke area support 2 bisa masuk lagi. Itu Kak Siva. Kita juga mau ada event ya, kira-kira di minggu depan nanti flyernya kita tampilkan di sini ya. Jadi seperti biasa kita akan ada workshop, kali ini kita persingkat 2 hari, kemudian tetap ada hadiah kita modali ya untuk pemenang kompetisi tradingnya itu di 100 US dollar seperti pemenang yang kemarin, dan dia sudah bertransaksi ya dan cukup aktif transaksinya. Nah, sekarang adalah kesempatan kalian. Nanti kalau mau info lebih lanjut di link bio-nya kita itu ada grup WhatsApp yang bisa diikuti, bisa tanya-tanya di situ. Itu ya Kak Siva.
Oke, mungkin itu aja. Sekian dari kita. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Goodbye. Dadah.